jelaskan lagi untuk progres hari ininya, Mas? Serta di wilayah mana ya? Untuk progres hari ini Bu, kita ada pengecekan FHT Bu untuk pengambilan data OPM. Oke, pengecekan FAT untuk ya pengecekan DM-nya. Nah, ini untuk wilayahnya di mana, Mas? Di Medan Barat Bu. Iya Bu. Oke. Mas Ozi, ini untuk pekerjaan hari ini ada dokumen kerjanya mungkin berupa surat tugas atau WP atau JSA. Untuk WP-nya Bu masih dalam format PDF Bu. Ada Bu, ada Bu. Format PDF ya? Iya Bu, iya Bu. Ini yang yang mengeluarkan siapa Mas dari WP-nya sendiri? WP-nya Bu dari PLN juga dan Icon Bu. Masih berlaku ya Mas untuk Masih Bu. WP-nya? Masih Bu. Sampai kapan untuk masa berlakunya? Masa berlaku yang WP sekarang Bu kan baru keluar Bu. Sampai tanggal 28 Bu. Bulan 28 bulan apa? April. Baik, berarti untuk softcopy-nya megang ya Mas Ozi ya? Gimana Bu? Megang untuk soft copy-nya atau PDF-nya ya Mas? Untuk Iya ya Bu, WP-nya? ada Bu, ada Bu. Udah ada, oke. Informasi ya. Untuk APD-nya mungkin boleh ditunjukkan ya, mungkin diarahkan ke timnya. Timnya lagi jalan pula Bu. Bentar ya Bu ya. Iya. Mau lecture lagi aja. Tadi sih yang sudah saya capture itu ada helm, sudah ada rompi, safety belt, sama cuma kurang di safety shoes. Ini Bu. Di tangga Bu, safety belt-nya ada Bu, helmnya juga ada, rompi juga ada Bu. Oke, ini mungkin kurang untuk safety shoes aja ya Mas ya? Ini Oh iya. Memang belum dipakai atau gimana? Gimana Bu? Safety shoes-nya ada Mas? Ada Bu, semalam safety shoes katanya basah Bu, karena hujan kan semalam kan. Oh emang semalam progres juga berarti ya? Iya Bu, kita tiap hari progres Bu. Oh ini progres sampai malam berarti? Ya nggak sampai malam, maksudnya kan semalam kan rumahnya kan jauh Bu. Jadi katanya kehujanan Bang semalam. Daripada kita nggak progres hari ini, jadi pakai sepatu kayak gini Bu. Kalau saya sepatunya safety Bu. Untuk APD-nya berarti kurang untuk safety shoes ya? Iya Bu, iya Bu. Boleh ditunjukkan kondisi tiangnya Mas? Gimana Bu? Kondisi tiang atau mungkin diarahkan ke tiangnya Mas untuk kameranya? Ya. Posisi sebentar. Ini untuk kabel kitanya. Ini penarikannya sejajar dengan tegangan rendah ya Mas ya? Enggak Bu, ini kabel yang ini Bu, ini kabel udah nggak aktif Bu, ini bekas lampu Bu, itu lampu udah putus. Nah yang tarikan kita yang mana Mas? Yang ini Bu, yang bawah, Oh iya, oke. Nah untuk kondisi di klaster sana ini terkait cuaca mungkin seperti apa Mas? Gimana Bu? Untuk terkait cuaca di klaster sana seperti apa saat Ya ini? di sini masih sering. Oh, hari ini cuaca cerah Bu. Cerah alhamdulillah.
Untuk kondisi jalanan ini berarti beberapa Dalam Bu. FAT di dalam klaster ya Mas ya? Atau jalan raya? Ya, di gang Bu, klaster Bu. Di gang klaster. Mas Ozi, ini untuk timnya ada membawa tespen nggak? Tespen ada Bu, ada kita bekali 1 Bu, tespen Bu. Ya, boleh ditunjukkan Mas untuk tespennya. Lagi keluar pula, lagi jalan, udah jalan nih Bu. Ini jalan sendiri atau gimana Mas? Enggak, kan ada 2 tim di sini Bu. Oh, ada 2 tim. Iya. Nah, yang tadi Mas Ibnu dibekali tespen nggak? Bekali Bu, tespen Bu. Nah, boleh yang di Mas Ibnu aja Mas, coba ditunjukkan. Iya, masifnya udah jalan progres Bu, udah pergi mereka. Oh, cepet banget ya Mas. Perasaan tadi baru naik tangga. Karena ngejar progres Bu. Oh, nah ini Mas Ozi nanti sistem pengawasannya gimana Mas? Ya sistem pengawasannya kan saya bareng mereka. Ini kan cuman karena mereka ngejar progres, ya udah jalan dulu. Karena saya juga lagi briefing kan, ini kan video call susah bawa motor. Nah, satu FAT ke FAT lainnya ini berapa jaraknya Mas? Berapa jauh? 300 meter Bu, kurang lebih Bu. Oh, berarti dari satu FAT ke FAT lainnya naik motor berarti tadi ya? Iya Bu. Berdua atau sendiri dari Mas Ibnu? Kita ada 2 motor Bu. Oh, oke. Oke, baik. Untuk safety con berarti nggak ada ya Mas ya? Untuk hari ini ya? Safety nggak ada Bu untuk hari ini Bu. Karena kita cuma pengecekan FAT doang Bu. Karena manjat ngecek langsung pindah kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ozi. Mungkin izin saya review ya Mas ya. Untuk hari ini progresnya ada pengecekan ODM ya di FAT di daerah Medan Barat ya. Untuk Medan Barat 1 dan 2. Hari ini ada WP-nya masih berlaku, tapi di soft copy ya Mas ya. Soft copy berupa PDF. Untuk APD-nya tadi mungkin hanya kurang untuk safety shoes-nya. Iya Bu. Nah ini mungkin sistemnya aja sih Mas yang kalau misalnya memang rekan-rekan nggak punya cadangan dari tiap timnya, Iya Bu. nah ini selesai progres bisa dibawa mungkin mengganti sendal atau seperti apa. Jadi kalau misalnya perjalanan yang emang sudah nggak progres gitu ya, perjalanan ke rumah atau mungkin ke base camp masing-masing, ini jangan pakai safety shoes karena rekan-rekan ya bisa kebasahan gitu kalau memang di jalan ini hujan. Jadi memang dikhususkan untuk progres aja karena kalau progres sendiri ini kan kita nggak akan melakukan progres kalaupun hujan gitu ya. Siap Bu. Jadi ini kebasahan kan karena memang kehujanan berarti ya dan Ya karena pulang Bu. kehujanan dan kehujanan itu pasti tentunya tidak saat kita sedang progres gitu. Karena Iya memang kalau progres sendiri nggak boleh saat hujan. ya. Karena katanya semalam ngejar buka puasa Bu. Makanya Gitu. ya dikejar aja hujan-hujanan. Ya, mungkin itu ya Mas solusinya mungkin ya bisa disampaikan nih ke tim-tim yang masih bekerja. Ya, Bu. Bisa bawa sendal atau seperti apa jadi bisa ganti dulu. Nah, untuk hari ini mungkin untuk beberapa FAT ini kan lainnya adalah tegangan menengah ya Mas Ya, dari kelihatan dari tiangnya. Nah, ini mohon diperhatikan ya Mas saat melakukan pekerjaan di area tegangan menengah. siap Bu. Oke, untuk tangganya tadi teleskopik sudah dimodifikasi ya Mas? Gimana ya Bu? Biasanya ditambahkan karet ban bagian Oh iya atasnya. Bu. Di atasnya kita tambahkan apa Bu, karet ban dan dead end Bu, dan ujungnya dead end. Jadi kalau saat Nah, ya itu fungsinya biar ketika teman-teman progres ini karena kan cenderung licin ya di tiang itu. Dia agar ada yang menahan saat dilakukan pekerjaan.
Untuk Safetycon berarti nggak ada ya hari ini karena memang pekerjaan ini 2 orang. Mungkin titip aja terakhir Mas Ozi, karena pekerjaannya 1 orang ya, mohon diawasinya lebih lagi karena kalau 1 orang ini biasanya nggak aware sama lingkungan sekitarnya. Iya Bu, iya Bu. Oke, mungkin itu aja Mas Ozi, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut untuk pengawasan dari pekerjaannya Mas Ibnu ya tadi ya? Iya Bu, Dari iya Bu. ya. Oke, terima kasih Mas Ozi. Makasih Bu. Siap. Mas Ruslan, monitor Mas. Mungkin boleh live Mas Ozi mungkin biar bisa ini ya untuk lanjut sama timnya. Pak Ruslan, Ya Bu, ya Pak ya, Ruslan. Di situ ada timnya tapi kan ya? ya ada. Tadi pagi kita udah briefing Pak. Sekarang tim di lapangan lagi melakukan penarikan. Di sini ada 2 tim juga nih, baru siap pairing kabel dari aspal, gitu aja. Oke, berarti masih spare kabel ya Pak yang ini ya? Ya, ya. Atau sudah ada yang melakukan penarikannya Pak? Yang melakukan penarikan ada penarikan perancingan di lane A sana. Di line A sana. Ini Uh, line yang kebetulan ini masih spare kabel di titik di Pak. ya. Pak Ruslan boleh dijelaskan Pak progresnya hari ini dan dari mitra mana ya? Dari Mitra Pamika. Pamika ya? Ya. Mitra Pamika. Oke, progresnya Pak boleh dijelaskan? Progres hari ini kita cuman penarikan, Mbak. Penarikannya sejauh berapa kilo atau berapa meter Pak? Hari ini kita ada target melakukan penarikan feeder dari ULP ke TT dari FTT sejarak lebih kurang daerah 2.800 meter. Oke, 2.800 Dan meter. tim baru siap spare kabel nih, Mbak. Baru siap spare kabelnya dari Haspel, Mbak. Ini berarti nggak spare kabel di gudang ya Pak? Enggak, kita spare kabel di lokasi kerja nih, Mbak. Jadi kita bawa haspelnya langsung kita spare di lokasi, Mbak. Karena kemarin sudah melakukan penarikan 1.100. Ini lanjutan dari yang kemarin, Mbak. Karena nggak kita spare di gudang, kok kita spare di gudang karena penarikan aktualnya di lapangan kan nggak semuanya habis. Jadi kok misal kita lakukan penitipan kabel macam kayak ini kan rawan. Nah, makanya kemarin masih di aspel, tadi pagi baru dibuka. Jadi kalaupun kita nitip sama warga di sini, kabel kita masih terjaga dengan baik. Nah, gitu maksud tujuannya, Mbak. Ini di wilayah mana Pak Ruslan? Di wilayah Benar Meriah. Di Benar Meriah, Medan? Aceh. Oh Aceh. Aceh. Klaster Pondok Gajah. Pondok Gajah. Untuk timnya ada berapa orang Pak Ruslan? Yang progres Tim kita yang progres 8 orang. Kebetulan yang masih ini baru siap sparing kabel 2 orang. Yang 6 survei jalur penarikan. Oke, Pak Ruslan boleh ditunjukkan APD timnya Pak? Ini APD timnya. Benar. Pak Ruslan. Sebentar ya Pak. Coba saya lihat dulu. Ini salah satunya ya. Ada Ya, berapa salah orang satunya. tadi yang ada di yang sedang spare kabel? Yang spare kabel 2 orang, Mbak. Ini sama ini. Yang satunya boleh Pak? Ini kebetulan lagi duduk juga nih, baru siap spare kabel nih, Mbak.
Sarung tangan. Ini berarti APD-nya ada helm, lalu untuk rompi, dan ini ya sarung tangan ya. Ya. Untuk safety shoes ada Pak, atau sepatu safety ya? Sepatu safety ya kayak inilah adanya Bu. Karena ini bukan tim panjat, ini tim tarik-tarik kabel aja Bu. Ini belum disediakan atau memang belum pakai Pak? Belum pakai orang nih karena APD-nya ada, cuma nggak dipakai. Orang ini nyamannya kayak ini. Sudah sering kita ingatkan ini. Dari Famika tapi menyediakan atau enggak Pak? Menyediakan. Sesuai ini ya, sesuai timnya ya, kan ini ada 8 orang timnya. Ya. Masing-masing orangnya sudah diberikan untuk sepatunya. Sudah bisa dipastikan ya? Ya, bisa. Karena beda Pak, jadi beda, ada sudah disediakan tapi nggak dipakai ada. Ada yang memang nggak disediakan. Kalau nggak disediakan memang berarti kan dari manajemennya nih. Kita ada menyediakan, dari Pamika ada menyediakan, kita udah kasih sama kawan-kawan lapangan nih, sering kita ingatkan. Nah, itu Mbak. Oke. Berarti memang belum dipakai ya? Iya. Kita berbicara aktual nih apa adanya nih Mbak ya. Ya, kita juga lagi puasa nih, kan berarti kita harus jujur ya. Ya betul. Iya, boleh ditunjukkan untuk salah satu ini Pak, tiangnya Pak, tiang yang akan dilakukan penarikan nih dimulainya dari mana? Dimulainya ini udah sampai pertengahan ini, udah sampai depan daerah depan SPBU ini SPBU nih Mbak. Ini sisa kabel penarikan kemarin, tadi baru dikeluarin dari selekan aspalnya. Ini kebetulan kabelnya pun masih bergantungan ini, lanjutan yang kemarin ini salah satu tiangnya Mbak. Itu posisi kabel kita di yang mana Pak? Yang itu kan ada plat ya. Ada plat kotak itu ya, dari itu ya, plat kotak. Ya? Bukan trapo ini Pak, Mbak. Recloser ini Mbak. Nah, yang dari recloser itu yang mana? Paling ujung nih Mbak. Ujung recloser sebelah sini Mbak. Sejajar atau di bawahnya Pak? Di bawahnya Mbak. Di bawahnya. Di bawahnya ya. Ya. Suaranya kayak Dani tuh. Kondisi cuaca di sana seperti apa Pak Ruslan? Kondisi cuacanya alhamdulillah dari kemarinnya lagi sampai ini hari sangat cerah, sangat mendukung untuk kita lakukan progres Mbak. Alhamdulillah. Sudah sudah 2 hari yang lalu pekerjaan kita nggak ada kendala, alhamdulillah aman terkendali. Oke. Ini berarti sepanjang jalan atau line ini jalan raya ya Pak? Ya, di pinggir jalan raya. Ada tespen dari timnya Pak? Tespen? Ada. Ya. Boleh ditunjukkan? Bentar ya. Untuk tespennya ya boleh ditunjukkan Pak Ruslan. Boleh, diambil dulu. Ini Bu. Ada berapa tespen Pak untuk satu tim ini? Karena yang bekerja 8 orang, yang manjat tiang 2 orang, yang lainnya ngawal di bawah itu Mbak. Berarti ada 2. Ada 2, oke. Untuk safety cone-nya ada Pak atau kerucut?
kerucut kebetulan nggak ada di sini, kerucutnya lagi dibawa ke lapangan tuh Pak. Oh, di teman-teman yang lakukan penarikan. Ya, ya. Tangganya juga berarti Pak? Tangganya dibawa juga Mbak. Kami nggak pakai tangga di sini Mbak. Karena Terus pakai pakai tali apa Pak? panjat, pakai tali panjat. Oh, pakai tali panjat, nggak ada sama Ya. sekali ininya. Tangganya nggak ada sama sekali. Tangganya ada. Cuman Tangganya, tim di sini nariknya pakai tali panjat. tangganya tangga apa yang disediakan Pak dari Tangga Pamika? teleskopik. Tangga teleskopik. Ya, tangga teleskopik yang disediakan. Ini disediakan berarti ya untuk Disediakan tali untuk toolnya disediakan, tangganya disediakan. Orang ini tinggal pakai aja. Dari Famika sudah ada komunikasi belum ke tim di lapangan kalau kita itu kerja menggunakan tangga? Ada info nggak Pak dari Famika ya? Ada. Ya. Berarti ini sebelumnya K3 atau leadernya dengan siapa Pak di lapangan? Dengan Pak Ruslan? Iya, dengan saya sendiri. Dengan Pak Ruslan sudah mengingatkan timnya untuk pakai tangga? Sudah. Karena orang ini saat kerja menggunakan tali panjat dan tim tarik ini ex dari orang-orang PLN juga nih Pak. Berarti memang maksudnya dari Di sini memang dari komunikasi itu tali panjat tuh kenapa lebih dipakai Pak daripada tangga? Karena lebih memudahkan pekerjaan menggunakan tali panjat tim ini daripada tangga Mbak. Memudahkannya gimana Pak? Maksudnya pas ngegunainnya karena gini Mbak. mudah. Jadi kebiasaan kita kan berbeda-beda. Di setiap tempat ada adat dan istiadatnya. Ya kan kayak gitu. Jadi Betul. Kebiasaan di sini di Aceh kok untuk tim penarikan ini tim X dari kawan-kawan yang pernah bekerja di PLN. Jadi kok emang orang PLN di sini untuk manjat-manjat tiang, orang tuh speknya pakai tali panjat, Mbak. Kalau maksudnya kalau ya memang mungkin menurut lebih cepat, maksudnya lebih cepatnya itu dari sisi seperti apanya Pak itu? Mungkin ada info nggak nih dari teman-teman di lapangan? Nah itu walaupun kita kasih tangga, karena orang tuh udah kebiasaan pakai tali panjat, orang tuh lebih nyaman pakai tali panjat. Berbicara safety juga itu Mbak. Ini karena tangga itu suka apa ya, lebih mudah dipindah ya. Kalau tangga kan kita kalau pakai tangga harus memindah-mindahkan gitu ya. Ya, Apa harus karena memindah-mindahkan. Atau alasannya ya, karena kenapa tangga itu lebih merepotkan orang ini bekerja karena harus 2 orang, yang memang untuk satu tiang harus ada 2 orang. Jadi kok memang untuk penggunaan tali panjat ini tidak membutuhkan helper. Jadi orang tuh lebih mandiri, satu tiang langsung di panjatnya terus pakai tiang turun lagi. Jadi kok bisa pakai tangga, repot tuh Mbak. Walaupun repot. Taruh tangga, kasih pindah lagi. Taruh lagi, pindah lagi. Jadi kok misalnya kita progres sehari pakai tangga bisa 1 kilo, kok mandiri kita tidak mengabaikan safety juga Mbak. Nah, Pak Ruslan, siap. Ya, siap. Oke, makasih Pak. Ini sebenarnya ini sih, jadi masukan juga nih buat kita gitu. Maksudnya kita memang sudah beberapa sih ditemukan seperti ini. Cuma kita mau tahu nih sebenarnya alasannya itu apa gitu kan. Jadi misalnya kita nanti ada misalnya kajian atau seperti apa, sudah masuk nih alasan dari rekan-rekan yang ada di lapangan penggunaan tali panjat tuh kenapa gitu. Yang pertama, penggunaan tali panjat itu kawan-kawan kita bekerja di lapangan lebih mandiri, Pak. Bisa mandiri.
tidak ketergantungan sama kawan yang lain, jadi tidak mengganggu progres. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tangga, itu kan ada lokasi-lokasi yang memang untuk pelatakan tanahnya tidak rata itu Mbak. Jadi membutuhkan 2 orang dalam bekerja. Jadi itu bisa menghambat pekerjaan karena ini tim skill. Dia punya skill dalam manjat tiang pakai jurus monyet. Orang kami di sini bilang ya kan. Kok pakai tali panjat itu orang ini jurus monyet orang ini. Oke, siap. Jadi, Makasih Pak Ruslan. Ya. Ya, siap. Ini jadi catatan kita juga ya. Mungkin saya izin review dulu ya Pak Ruslan ya. Hari ini Boleh. Pak Ruslan dari Famika betul ya? Dari Betul. Famika untuk melakukan penarikan kabel di wilayah Aceh hari ini untuk progresnya ya sejauh 2.800 meter. Nah, nah sebelumnya ada working permit-nya nggak Pak? Ada. Ada. Ini bentuknya ada kertasnya, Pak Ruslan pegang. Ada 3, ada Hizar, ada WP, ada GSA juga. Nah, itu di foto atau gimana, Pak? Dikasih dalam bentuk file PDF, Mbak. Oh, file PDF. Pak Ruslan sudah pegang ya? Ya. Ada pegang. Kemarin kita briefing dulu di ULP K3-nya, udah briefing. Kita kasih nampak surat izin kerja kita. Udah dibriefingkan juga sama K3 ULP. Kita lanjut progres. Gitu, Mbak. Oke, berarti ULP mana, Pak, ini masuknya? ULP Janarata, Mbak. Janarata. Oke, berarti sudah briefing dengan PLN ULP sana ya? Sudah, sebelum kita lakukan pekerjaan, kita selalu briefing K3 dengan ULP-nya dulu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ruslan. Berarti WP dan JSN sudah semua ya, bentuknya PDF juga. Untuk APD tadi mohon mungkin safety shoes-nya ya, Pak. Ini kalau memang sudah disediakan. Saya tegaskan lagi nanti. Saya tegaskan lagi nanti, Mbak. Karena kita menyediakan itu, Mbak. Bukan tidak kita sediakan. Ya, karena kalau misalnya tidak disediakan, ini kan beda lagi ceritanya ya. Kalau udah disediakan tapi nggak dipakai, itu kan berarti kesalahan pekerjanya. Gitu ya. Ketinggiannya hari ini tadi TM, tegangan menengah. Nah, Pak Ruslan. Iya. Untuk pemakaian tali panjat ketika saya di Aceh pun udah melihat langsung sih memang sudah bagian kebudayaan, maksudnya kebiasaan ya, lebih ke kebiasaan yang memang dilakukan di wilayah sana. Nah, mungkin sambil menunggu. Sebenarnya dari ULP waktu itu ULP Malabo ini memang sudah menegaskan memang sudah tidak ada lagi penggunaan tali panjat di wilayah Aceh. Jadi saat ditanyakan mungkin Mas Anggoro pun pernah ada ya di forum itu memang sudah tidak diperkenankan menggunakan tali panjat gitu kan, memang di PLN pun sudah tidak ada. Nah, untuk mungkin merubah kebiasaan itu kan agak sulit. Jadi kan win-win solution-nya rekan kan bisa ini ya Mas, ditegaskan lagi penggunaan tangganya. Istilahnya kalau tali panjat ini mungkin ya 70-30 atau seperti apalah. Setidaknya mau mencoba dulu untuk penggunaan tangganya. Mungkin itu Mas Aziz, mungkin bisa tolong disampaikan Mas ke manajemennya dulu ya, terlebih. Nanti cuma aku sampaikan lagi. Mbak, ini kalau misalnya untuk safety briefing ya, safety briefing itu kita udah diskusikan sama tim-tim di lapangan. Jadi harus safety briefing dulu bersama tim PLN, Mbak. Jadi sebelumnya kita udah harus safety briefing, koordinasi segala macam sebelumnya sama PLN biar nggak ada kejadian yang nggak diinginkan, Mbak. Jadi izinnya itu udah ada dua dan tiga sama tim PLN.
Mas Aziz ini agak menggaung Mas, jadi saya agak bingung. Suaranya agak mantul gitu Mas. Mas Aziz. Halo Mas Aziz. Halo Mas Aziz. Silakan lagi. Ah, Gimana? ah, yang saya infokan gini Mbak, untuk orang masuk usaha nanti saya akan sampaikan kembali Mbak untuk penggunaan tali panjat ya. Sebaiknya digunakan pakai tangga aja ya Mbak ya. Nah kemudian Mbak, kalau untuk safety briefing kita sudah instruksikan sama rekan-rekan kita yang di lapangan agar terlebih dahulu sebelum kerja itu harus koordinasi dulu Mbak dengan tim PLN yang ada di sana di wilayah tersebut. Jadi sebelum mulai pekerjaan harus ada safety briefing bersama PLN, koordinasi, habis itu baru boleh kerja Mbak. Nah, jadi biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Itu infonya Mbak. Makanya tim-tim sekarang itu udah langsung koordinasinya sama PLN sekitarnya Mbak. Oke, Mas Aziz, mungkin itu cukup baik juga ya untuk koordinasi langsung ke PLN. Cuma mungkin mau ini aja, mau apa namanya, make sure aja kalau teman-teman ke PLN ini berarti dilakukan pendampingan dari Icon kan ya? Atau gimana, Mas? Ada, kadang-kadang ada Mbak. Tapi kan gara-gara kebanyakan tim ini nggak selalu Mbak. Jadi kita pertama ke arah PLN-nya kan udah langsung minta izin ya, WP segala macam kan. Jadi dari situ udah kita omongin dulu Mbak sama orang PLN, Pak, nanti mungkin kita nggak bisa dampingi selalu Pak, misalnya kayak gitu. Nah, nanti langsung tim kita aja yang tim penarikan kita yang langsung briefing ke sini. Soalnya kan itu cuma briefing aja Mbak, misalnya gitu. Briefing sama izin, Pak, minta izin Pak, mau melaksanakan penarikan misalnya kayak gitu. Cuma itu aja sebenarnya Mbak. Jadi tim PLN juga maklum Mbak, soalnya kan tim di lapangan itu banyak Mbak. Banyak dan tim yang pengawas dari Icon sendiri kan terbatas. Nggak semuanya bisa selalu mendampingi kami, tapi diusahakan ada Mbak tim PLN-nya. Icon-nya maksudnya. Itu berarti misalnya kayak Pak Ruslan tadi kan udah katanya briefing sama PLN. Nah ini semua timnya ke sana atau gimana Mas? Atau cuma koordinasi aja? Untuk Biasanya sekalian itu timnya. Mbak. Oh sekalian semua Iya tim bersama tim. juga ke Iya. UMP-nya ya? Kemarin saya juga di Medan Timur juga kayak gitu Mbak. Semua tim koordinasi dulu Mbak. Misalnya seperti Mas Roji kemarin itu ada juga koordinasi juga sama orang PLN dulu. Ya, salah satu tujuannya cukup baik sih Mas, menurut saya dari kita juga mungkin terbantukan ya terkait K3-nya dari PLN mau untuk briefing teman-teman sebelum melakukan pekerjaan. Tapi yang pertama harus kita make sure juga sebelum mereka ke ULP gitu ya, boleh mungkin share fotonya dulu terkait kelengkapannya. Itu yang pertama. Karena jangan sampai ketika kita sudah sampai nih di ULP-nya tanpa pendampingan mungkin dari kita berhalangan, dari Icon berhalangan ya. Ketika sampai ternyata APD-nya ada yang tidak lengkap atau seperti apa, atau mungkin dari bajunya ada yang kurang atau APD-nya lah intinya yang kurang lengkap. Nah ini juga malah akan balik lagi nih ke kitanya gitu. Yang takutnya kita juga dapat teguran dari ULP-nya gitu. Itu sih maksudnya kenapa saya tanyakan ada nggak pendampingan dari SBU-nya ketika teman-teman langsung ke PLN seperti itu. Karena yang ditakutkan ini belum kita cek kalau katanya teman-teman udah langsung ke PLN, nah ini takutnya ada yang kurang-kurang, malah jadi kita yang dipertanyakan sama PLN. Mungkin itu sih Mas Aziz, sedikit ini aja, saran aja. Siapa aman Mbak. Ya, mungkin itu sih salah satu solusinya. Foto dulu aja. Ini Mas laporan. Ruslan udah masuk lagi nih Mbak. Udah masuk. Ini Mas Ruslan udah ada lagi. Pak Ruslan, monitor Pak. Ya, tadi kehabisan baterai, jadi ngambil power bank dulu tadi Mbak. Iya, nggak apa-apa Pak Ruslan. Ini lagi ngecas handphone juga. Ya, mungkin ini sedikit aja Pak untuk penggunaan tali panjat ya. Iya.
waktu saya ke Aceh pun ini memang sudah saya lihat memang menjadi kebiasaannya rekan-rekan gitu. Cuma waktu saya ke ULP Melabo ini memang sudah tidak ada rekan-rekan PLN yang menggunakan tali panjat. Nah, Ya. Pak Ruslan, mungkin saya minta tolong ya untuk Ya, Pak ya, ya, ya. Ruslan bisa mulai memasukkan gitu ya tangga ini sebagai alat kerja utamanya dulu. Jadi kita juga nggak semata-mata, oh teman-teman biasa gitu, biasa kerja di sana, biasa nggak pakai tangga, tapi dibiarkan terus. Nah ini kan nggak bisa kita lakukan. Jadi sedikit-sedikit, Betul, Mbak. Betul. sedikit-sedikit ya. Betul. Saya paham. Betul. Juga, Untuk ya, mengubah juga, kebiasaan biar tidak kebiasaan. dibiasakan itu butuh waktu juga, Mbak, kan? Ya, betul. Kemudian saya di lapangan juga sosialisasi juga sama kawan-kawan nih, ya kan? Kita harus fleksibel. Kita harus harus bisa penyesuaian. Dan kawan-kawan ini pun mengerti. Tangga kita siapkan juga di lapangan, di mes kita sediakan tangga juga, di mana-mana orang ini kerja kita bawa tangga juga, ya kan. Pokoknya apa yang Mbak sampaikan tadi kita berupaya semaksimal mungkin, Mbak. Betul. Karena Jadi kok misalnya kita di lapangan ini kalau misalnya bukan kita tidak patuh dengan aturan, Mbak, ya. Aturan tetap nomor satu, cuman karena kawan-kawan nih kita ini belum terbiasa canggung kita grafiknya, Mbak. Secara bertahap, secara pelan-pelan. Itu kendala kita. Betul. Ya, setuju Pak Ruslan. Jadi kita sama-sama istilahnya ikhtiar ya, berusaha sedikit demi sedikit. Saya juga paham bahwa budaya atau kebiasaan itu nggak mudah untuk dirubah. Apalagi betul Mbak. Ini kan kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kita usahakan sedikit demi sedikit, nggak apa-apa Pak Ruslan. Dan itu ya. Terima kasih Pak Ruslan. Ya. Ada lagi Mbak? Siap, sudah. Terima kasih Pak Ruslan. Tadi mohon maaf juga sempat tertunda juga karena apa namanya, semalam pun saya nggak ngecas handphone. Kebiasaan ada power bank, kebetulan power bank pun tadi di bagasi Honda. Pak Ruslan, mungkin terakhir untuk keseluruhan ya, di sini juga mungkin hadir ya, ada K3 dari Hima dan lain sebagainya. Untuk rekan-rekan yang melakukan puasa, yang sedang melakukan ibadah puasa, yang terutama teman-teman di lapangan, mohon diperhatikan ya, mungkin kita ada yang kurang tidur atau kurang fokus. Nah ini tolong waktu istirahatnya mungkin bisa diatur lebih baik lagi ya. Jangan sampai ada kelalaian malah menyebabkan kecelakaan. Siap. Saya pun kok misalnya berbicara K3 di lapangan pun saya nggak mau main-main sama kawan-kawan nih. Kok misalnya kondisi fisik kawan-kawan nih tidak mendukung, saya tetap mengistirahatkan orang tuh, Mbak. Siap, terima kasih Pak Ruslan. Oke, baik. Terima kasih mungkin rekan-rekan semuanya. Hari ini ada 2 tim yang bisa mengikuti patroli. Saya izin tutup mungkin ya agar bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sekali lagi mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Aziz dan rekan-rekan dari Hima ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Aziz.